Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka tafaqquh fid din, yang melanjutkan kajian at-tadhhib fi adillati matil ghayati wa taqrib, yang merupakan dalil-dalil dari matul ghayati wa taqrib, atau masyhur disebut dengan matan Abu Syuja'. Masih kita melanjutkan bahasan seputar tayammum. Bahasan seputar tayammum yang sudah kita bahas bahwa syara'itut tayammum khamsatu asya. Syarat-syarat tayammum itu ada 5 perkara. Sudah kita bahas tentang syarat yang 5 dari syarat-syarat tayammum tersebut. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja' melanjutkan bahasan tentang fardu tayammum atau rukun tayammum. Beliau berkata, wa faraiduhu arba'atu asya. An-niyyatu wa mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini wat tartibu. Niat rukun tayammum itu ada 4. Rukun tayammum itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Semua ibadah itu memang harus niat. Kemudian mashul wajhi, kemudian mengusap wajah. Kemudian mashul yadaini ma'al mirfaqaini, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku. Demikian di matan Abu Syuja', dan ini mazhab Syafi'i dan jumhur. Nanti kita bahas lebih lanjut apakah sampai siku atau sampai pergelangan tangan. Yang keempat adalah at-tartib. Yang keempat adalah tertib. Maka ini rukun-rukun tayammum. Rukun-rukun tayammum yang dia ada 4 perkara. Rukun tayammum itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Memang semua ibadah dia diharuskan padanya niat. Yang niat tayammum ini dia bisa beberapa macam. Kan tayammum itu sebagai pengganti wudu, sebagai pengganti mandi. Tinggal dia tayammumnya itu mau sebagai apa? Seperti kan di hadis pernah Nabi SAW diucapkan salam kepada beliau, kemudian beliau tayammum. Beliau tayammum terlebih dahulu baru mengucapkan salam. Jadi tayammumnya itu adalah dalam rangka mengucapkan salam. Niat tayammum ini ada beberapa macam. Niat yang paling sempurna itu adalah niat listibahatil fardhi wan nafli. Niat agar bisa ibadah wajib dan sunnah. Ibadah atau sholat yang membanyakkan sholat agar bisa ibadah wajib dan sunnah. Wajib dan sunnah sekaligus. Niat agar bisa ibadah atau agar boleh ibadah. Ini apa niatnya? Niat istibahah namanya, agar boleh, agar bisa. Kenapa? Karena hakikat tayammum itu dia tidak mengangkat hadas.
Beda dengan toharoh air. Toharoh air, wudu, mandi itu mengangkat hadas. Orangnya berubah dari berhadas menjadi suci dari hadas. Paham? Sedangkan tayamum itu dia tidak seperti itu. Walaupun itu ranah khilaf para ulama. Ya. Dia hanya istibahah, menjadi boleh. Tapi apakah dia terhitung masih berhadas? Sebenarnya masih berhadas. Buktinya apa? Buktinya ketika tayamum tidak ada air, lantas turun air, langsung harus pakai air. Paham? Ya, maka dia tayamum itu adalah mimbabil istibahah, dalam rangka boleh ibadah. Yang pertama itu niat agar bisa ibadah sholat wajib dan sunnah. Maka boleh dia beribadah, ya apakah ibadah wajib atau ibadah ya sunnah sekaligus dengan tayamum tersebut. Ada kalanya dia niat agar bisa ibadah wajib saja, ya, ibadah ya atau sholat wajib saja, sholat wajib, maka ini pun bisa, ini boleh. Ya. Siang tidak dapat air, dia niat agar bisa sholat zuhur saja, itu pun boleh. Ya, itu pun boleh. Ya. Kemudian bisa niat agar bisa ya ibadah atau sholat sunnah, ibadah atau sholat sunnah, ya sholat sunnah. Misalnya dia ya mendaki gunung atau ke pedesaan, qadarullah bangun sebelum subuh, dia mau qiyamul lail, niat untuk ya tayamum, dia sangat dingin misalnya, tidak kuat airnya, dia tayamum ya agar bisa qiyamul lail atau witir, maka dia hanya boleh sholat sunnah itu saja. Tahu-tahu dia masuk waktu subuh, tidak bisa, ia gunakan untuk sholat wajib. Paham ya? Ya, jadi ketika niatnya untuk ibadah wajib dan sunnah, maka bisa dua-duanya. Ketika niatnya untuk ibadah wajib, bisa juga untuk yang ibadah sunnah. Tapi kalau dia niatnya awalnya hanya untuk ibadah sunnah, tidak bisa digunakan untuk ibadah wajib. Paham ya? Ya. Dia niat istibahah, yang itu ada macam-macamnya tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah mashul wajhi. Ya, mashul wajhi. Ya, dia mengusap wajah. Ya, mengusap wajah. Dia tepuk ya. Tepuk tanah ya. Kemudian dia mengusap wajah. Ya. Batasan wajah sebagaimana batasan wajah ketika wudu ya. Batasan wajahnya sebagaimana batasan wajah ketika wudu. Ya, samping, cuping telinga lebar, dagu sampai ya tempat tumbuh rambut. Ya, itu batasan wajah ya. Diperhatikan bagian sela-sela wajah. Bagian sela-sela wajah seperti di bawah mata misalnya, di bawah hidung misalnya. Ini masuk wajah ini. Di bawah hidung, bawah bibir, nah, ini masuk wajah. Pelipis, ya, itu masuk kepada bagian wajah. Ya. Maka dia harus diusap. Batasannya sama persis batasan wajah ketika wudu. Dan wajah ini dia terlebih dahulu, ya, dia terlebih dahulu. Kenapa? Karena dalam ayat tayamum yang Allah sebutkan terlebih dahulu wajah ini. Ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, famsahu biwujuhikum. Wa aydikum min. Wa aydikum minhu. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya, ini dalil tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum. Allah dahulukan menyebutkan wajah. Ya, Allah sebutkan wajah terlebih dahulu baru tangan. Ya. Maka rukun yang kedua adalah ya wajah. Ya.
Rukun yang kedua adalah wajah. Kemudian ya, wa mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Ya, yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Ya, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Sampai siku. Kenapa mengusap kedua tangannya sampai siku? Ya, di ayat tayamum ada tidak sampai siku? Tidak ada. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Tangan kalian, tangan secara mutlak, tanpa batasan, tanpa keterangan batasan. Kenapa kok tangannya? Ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, ini mazhab Syafi'i, ya, dan juga ada sahabatnya, ya. Ya, ini qaulnya Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Umar, ya, dan beberapa sahabat, ya, tabi'in, ya, dan juga qaulnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i tidak bersendirian tentang hal ini. Ya, bahkan Al-Imam Nawawi menyatakan ini qaul jumhur ulama. Ya, qaul jumhur ulama bahwa dua tangan itu sampai siku. Kenapa kok sampai siku? Pertama, di ayat tayamum ada keterangan batasan tidak? Tidak ada. Itu namanya dalam usul fiqh namanya mutlak, tanpa batasan, tanpa keterangan. Ketika tanpa batasan, maka dicari dalil batasan. Dalil batasan tangan. Yang ada dalil batasan tangan di ayat wudu ada tidak? Di ayat wudu ada tidak? Di ayat wudu ada batasan tangan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Di batasan wudu ternyata ada batasan tangan. Maka tayamum ini dikiaskan juga ke sana. Dikiaskan batasannya ke batasan di ayat wudu karena dia sama-sama bab toharoh. Paham ini? Ya. Ini diantara dalil yang pertama bahwa dia kias ke ayat batasan dalam wudu. Ya, di mana ayat wudu itu ada pas tangan, itu ada keterangannya ilal marafiq, ya. Ya, sampai siku. Ya, marafiq itu siku. Paham ya? Di ayat wudu itu ada batasan. Dan ini dalam usul fiqh biasa seperti itu. Yakni apa? Ketika di satu dalil tanpa keterangan, di dalil lain ada keterangan, maka kedua dalil itu digabungkan supaya yang tanpa keterangan menjadi memiliki keterangan. Paham ini? Ya, itu biasa. Membawa yang mutlak kepada muqayyad. Seperti misalnya dalil membebaskan budak. Dalil membebaskan budak ketika bab zihar, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Maka bebaskanlah budak sebelum kalian suami istri bercampur. Loh, budaknya budak gimana? Budak beriman apa budak kafir? Tanpa keterangan mutlak. Paham? Di ayat membunuh ada keterangan, tapi itu kafarat membunuh. Ya, kafarat membunuh ternyata ada keterangan budak yang dibebaskan harus beriman. Fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamah di ayat An-Nisa. Maka bebaskan budak, budaknya beriman. Paham ini? Yang di ayat Mujadilah tanpa keterangan, di ayat An-Nisa dengan keterangan beriman, maka digabungkan keterangan itu. Ya, digabungkan, ya, maka keterangan budaknya adalah beriman. Paham ya? Nah, demikian pula ini. Ya, di ayat tayamum tanpa keterangan dia mutlak tangannya sampai mana, wallahu alam. Di ayat wudu ada batasan muqayyad namanya.
maka kita pakai batasan di ayat wudu. Paham ya? Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ya, ini tentang batasan ya, mengusap tangan itu sampai siku, adalah hadis Abdullah bin Umar. Hadis Ibnu Umar. Ya. Hadis Abdullah bin Umar, at-tayammumu darbatan. Tayamum itu 2 kali pukul. Ya. 1 kali untuk wajah, ya. 1 kali untuk tangan, sampai siku. Tangan sampai siku. Ya. Kalau di hadisnya itu wa darbatun lil yadain ilal mirfaqain. Ya. Ilal mirfaqain. Ya. Paham ya? Ya, ini diantara dalilnya dari segi hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Ya, dan juga ya dibawakan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Ya, ini dia hadis yang jayyid dengan syawahidnya. Tapi diikhtilafkan memang para ulama apakah ini marfu' sampai Nabi SAW atau mauquf sampai Abdullah bin Umar. Ya. Diikhtilafkan dari segi marfu' sampai Nabi atau mauquf sampai Abdullah bin Umar. At-tayammum darbatun lil wajhi wa darbatun lil kafain. Tayammum 2 kali pukul, 1 kali pukul untuk wajah, 1 kali untuk tangan sampai siku. Paham ya? Ya, ini dalil yang dijadikan dalil untuk qaul ini, yakni bahwa tayammum itu adalah 2 tangan sampai siku. Dalam mazhab ini, sebagaimana saya isyaratkan tadi, bahwa memang ada khilaf para ulama. Ya, ada qaul, ya, ada qaul bahwa yang tangan itu, ya, mazhab yang kedua, ya, 2 tangan sampai pergelangan saja, sampai pergelangan tangan. Ya. 2 tangan sampai pergelangan tangan. Ya. Ini adalah qaulnya, ya, Mujahid, qaulnya Atha bin Abi Rabah, tabi'in. Ya, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga pendapatnya Ishaq bin Rahawayh. Ya, Ishaq bin Rahawayh, ya, satu rating dengan Imam Syafi'i. Dan rata-rata ulama hadis, ya, rata-rata ulama hadis. Karena kebanyakan ulama hadis itu adalah murid Imam Ahmad bin Hanbal. Tayamum itu hanya 2 tangan sampai pergelangan tangan. Dan juga yang mazhab ini itu cukup 1 kali pukulan. Cukup 1 kali pukulan. Paham ya? Ya, cukup 1 kali pukulan. Loh, ini dari mana dalilnya? Dalilnya hadis Ammar bin Yasir. Ya. Dalilnya adalah hadis Ammar bin Yasir. Ya. Ya, hadisnya cukup panjang ya, bahwa ya, inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakadha, thumma daraba bi yadayhi al-ardha, thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa masaha yamin 'ala ash-shimal, thumma masaha wajhah. Ya, kemudian dia mengusap wajah dan kedua telapaknya. Ya. Di hadis ini, ya, hadis Ammar, ya, usap, hadisnya panjang ya,
kalau tulis terlalu panjang. Ya, usap wajah, ya, dan juga kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Paham ya? Ini hadis Ammar bin Yasir. Ya, hadis Ammar bin Yasir dan hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Yang ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ya, sedangkan ini hadisnya jayyid. Jayyid itu dia satu derajat di bawah sahih, tapi di atas hasan. Dan dia diikhtilafkan marfu atau mauqufnya. Paham ini? Jadi ya, anggaplah kalau misalnya yang kaifiyat pertama dia misalnya tepuk, ya, kemudian wajah, mengusapkan wajahnya, mengusap wajahnya, ya, tepuk, ya, kemudian mengusap tangannya. Ya, kalau di kitab-kitab fikih Syafi'i itu ada bahkan sampai disebutkan detail ya kalau di fikih-fikih Syafi'i. Ya, ini apa? Tangannya yang setengah ini untuk mengusap yang bagian luar. Ya, untuk mengusap yang bagian luar. Yang setengah dalam untuk mengusap yang bagian dalam. Ya, setengah ini untuk mengusap bagian luar, kemudian untuk mengusap bagian dalam. Setengah ini untuk mengusap bagian luar, ya. Kemudian setengahnya untuk mengusap bagian dalam. Nah, itu kaifiyat yang pertama. Kemudian yang kedua itu cukup pergelangan tangan saja. Cukup sampai pergelangan tangan saja dan satu kali pukulan. Satu kali pukulan. Maka satu kali pukulan sudah cukup dia untuk, ya, untuk wajahnya, ya, untuk wajahnya dan juga pergelangan tangannya, ya, pergelangan tangannya. Paham ya? Ya. Jadi ini memang ada dua kaifiyat seperti ini. Hadis yang ini lebih sahih, ya. Hadis ini lebih sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Loh, kenapa mazhab Syafi'i? Kenapa nggak pakai hadis ini? Allah alam. Sebagian masyayikh Syafi'i yang mengatakan barangkali sebenarnya hadis ini sampai kepada Imam Syafi'i tapi dengan jalur yang tidak sahih. Dengan jalur yang tidak sahih, karena mungkin seperti itu. Hadis itu banyak jalurnya. Kadang sampai ke satu ulama dengan jalur yang sahih, sampai ke ulama lain dengan jalur yang tidak sahih. Sampai kepada Imam Syafi'i, karena hadis ini juga ada di Imam Malik. Imam Malik juga mengetahui hadis ini, tapi tetap beliau mengamalkan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini atau pendapat ini, sisi keunggulannya dia adalah ada saling menguatkan antara hadis dengan kias ayat. Antara hadis dengan kias ayat. Paham ya? Jadi dia dua dalil, ya. Jadi dia dua dalil. Sedangkan hadis pendapat ini dia hanya satu dalil saja. Tapi di kemudian hari memang diketahui bahwa itu satu dalil itu sahih, ya. Satu dalil itu sahih, bahkan dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Paham ya? Ya. Ya, ini memang ada dua pendapat para ulama. Alam, sebagian ulama, kalau tidak salah itu qaulnya Imam Malik, ya. Qaulnya Imam Malik, antara cara pertama, kedua boleh. Minimalnya cara seperti ini sampai pergelangan, lebih sempurna cara seperti ini. Alam itu, ya, kalau tidak salah itu diriwayatkan dari Imam Malik, ya. Karena dua-duanya itu ada riwayatnya. Itu dari itu qaul yang bagus sekali, ya. Ini dia menggabungkan antara riwayat-riwayat yang ada. Kemudian, ya, yang keempat adalah tertib, ya. Yang keempat adalah tertib. Tertib mana? Yakni wajah dahulu, wajah, ya, baru tangan. Kenapa? Karena sesuai dengan yang Allah sebutkan. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan juga sebagian riwayat hadis, ada juga riwayat Abdullah bin Umar pun seperti itu. Wajah dahulu. Darbatun lil wajhi
wa darbatun lil yadain. Begitu pula sebagian riwayat hadis Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ya, daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidatan ya lil wajhi wal yadain ila mirfaqain. Memukul untuk pukulan untuk wajahnya dan telapak tangannya. Paham ya? Bagaimana ada sebagian riwayat ya, ini kan katanya disebutkan dia tatip wajah dengan tangan. Sebagian riwayat Ammar bin Yasir itu dengan menyebutkan tangan terlebih dahulu. Disebutkan tangan terlebih dahulu. Ya, seperti tadi riwayat yang saya isyaratkan ya. Thumma daraba biyadayhi al-ardha thumma masaha shimala 'ala al-yamin wa masaha al-yamin 'ala shimal wa wajhah. Tangan dulu ya, masaha shimal 'ala al-yamin, telapak kiri untuk mengusap yang kanan, telapak kanan untuk mengusap yang kiri, kemudian wajah. Nah, bagaimana itu? Itu ada hadis dengan lafaz seperti itu. Maka dijelaskan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari bahwa salah satu riwayat yang Ammar itu wawunya adalah limutlaqil jam'i. Itu bukan menyatakan urutan, tapi hanya menyebutkan rukun wudu itu ada 2 loh, tapi tidak menunjukkan urutan. Paham ini? Karena yang menunjukkan urutan adalah kebanyakan dalil, baik itu zahir Quran, hadis Abdullah bin Umar maupun hadis Ammar bin Yasir yang lainnya. Itu semuanya urut. Wajah dahulu baru tangan. Paham ya? Adapun yang sebagian riwayat tangan baru wajah, maka itu wawunya limutlaqil jam'i. Apa namanya? Limutlaqil jam'i. Limutlaqil jam'i itu apa? Misalnya datang Ahmad dan Ali. Ahmad dan Ali datang. Apakah ini menunjukkan Ahmad dulu yang datang baru Ali? Ya tidak. Bisa saja dua-duanya datang barengan. Bisa saja sebenarnya Ali dahulu yang datang baru Ahmad, tapi ini hanya dalam rangka pengkabaran dua-duanya sudah datang. Paham ya? Itu maksudnya mutlaqil jam'i. Dia hanya sebatas mengabarkan ini loh 2 rukun tayammum. Ya, ini 2 rukun tayammum. Paham ya? Maka itu cara mendudukan sebagian riwayat Ammar bin Yasir. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allamah Ibnu Qasim, fayajibu taqdimu mashil wajhi ala mashil yadayn sawa'un tayammumu an hadatsin asghar aw akbar walau taraka tartiba lam yasih. Ya, maka dia wajib mendahulukan ya, mengusap wajah daripada ya 2 telapak tangan. Seandainya dia meninggalkan tartib, maka tayamumnya itu tidak sah. Ya. Paham ya? Nah, ini rukun-rukun tayammum. Kemudian Al-Qadhi Abu Suja' membahas sunnah-sunnah tayammum. Wa sunanuhu 3 asya. Taqdimul yumna 'ala al-yusra. Ya, at-tasmiyatu wa taqdimul yumna 'ala al-yusra wal muwalatu. Ya, sunnah tayammum yaitu ada 3. Yang pertama adalah at-tasmiyah, yakni membaca basmalah, bismillah. Ya, membaca bismillah. Kenapa? Ya tadi semua taharah ya bismillah dikiaskan kepada wudu. Sebagaimana mandi juga sudah kita bahas, disunahkan baca bismillah, demikian pula tayammum. Dan tayammum adalah badal wudu, pengganti wudu, maka disunahkan baca bismillah. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan yang kanan ya daripada yang kiri. Ya. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ini pada tangan. Kalau wajah kan seperti satu kesatuan, ya tidak ada kanan kirinya. Ya, ini pada tangan, maksudnya tangan kiri untuk mengusap tangan kanan terlebih dahulu. Tangan kanan terlebih dahulu yang diusap. Tangan kanan kemudian baru mengusap tangan kiri. Maksudnya mendahulukan yang kanan. Yang kiri dipakai untuk mengusap yang kanan. Ya. Wal mu'alatu, mu'alat. Nah, ada yang masih ingat mualah? Apa itu mualah? Nah? Iya, segera, tidak jeda, terlalu lama.
pengertian detailnya masih ingat tidak? Hah? Kalau yang bab wudu kan ada juga mualah, sunnah mualah. Jangan sampai basah, kering air wudunya. Iya, Batas. dia mulai mencuci anggota wudu yang selanjutnya sebelum kering anggota wudu yang sebelumnya. Lah ini kan tayamum, bagaimana? Ya diperkirakan seakan itu ada air. Dia sudah mengusap anggota tayamum setelahnya sebelum kering. Anggota tayamum sebelumnya seandainya pakai air. Paham? Itu diandaikan seperti pakai air. Mualahnya diandaikan seperti pakai air. Sudah mengusap tangannya sebelum kering. Wajahnya seandainya itu pakai air. Walaupun hakikat tayamum itu pakai tanah. Paham ya? Ya, itu mualah. Dia disunahkan mualah segera. Ya, jangan dia usap wajah. Dulu, kopi dulu, habis itu lanjut tangan, makan gorengan dulu. Enggak, makannya dulu gorengan sampai habis, ya, baru dia tayamum yang benar. Paham ya? Ya. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja' beliau menyebutkan pembatal-pembatal tayamum, ya. Pembatal-pembatal tayamum. Ya. Walladhi ينقض يبطل التيمم ثلاثة أشياء ما أبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة. Ya. Yang membatalkan wudu ya adalah 3 perkara. Yang pertama adalah ma abtalal wudu, semua hal yang membatalkan wudu. Balik ke pembatal wudu. Yang 6 ya, apa-apa yang keluar dari 2 jalan ya. Dan juga tidur, wanamu ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur tidak di atas posisi menempelkan pantatnya. Ya, walau surajul marat al ajnabiyah, wanita menyentuh laki-laki menyentuh wanita tanpa ada pembatas. Ya, uzawul aqli, hilangnya akal. Kemudian menyentuh ya kemaluan depan atau menyentuh dubur. Pembatal, semua pembatal wudu ya. Di bab wudu itu juga sebagai pembatal tayamum. Ya, itu juga adalah sebagai pembatal tayamum. Paham ya? Semua yang membatalkan wudu, maka itu otomatis membatalkan tayamum. Yang kedua, wa ru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah. Ya. Yang kedua adalah melihat air, ya. Melihat air. Ya. Pembatal tayamum ya itu ada 3 perkara ya. Ya, pembatal tayamum. Yang pertama tadi semua pembatal wudu. Ya. Yang kedua adalah melihat air, ya. Melihat air. Melihat air bukan di waktu sholat, ya. Bukan di waktu sholat. Melihat air, ru'yatul ma' laisa fi waqti sholat, bukan di waktu sholat. Melihat air, ya. Ini ada macam-macamnya, ya. Ada macam-macamnya. Melihat air sebelum sholat, paham? Melihat air sebelum sholat, melihat air ketika sholat, melihat air setelah sholat. Ya, melihat air setelah sholat, dia ada macam-macamnya. Ya. Melihat air itu ada beberapa kondisi. Melihat air
sebelum sholat. Sebelum sholat. Paham ini? Sudah tayamum, ya, sudah tayamum, baru mau sholat, tahu-tahu hujan. Maka bagaimana? Ya jelas tayamumnya batal. Tayamumnya batal. Harus dia pakai air. Paham ya? Ya, harus dia pakai air karena sudah ada air. Pembatal tayamum ru'yatul ma, melihat air. Sudah tayamum baru mau sholat, tadinya tidak ada air, tahu-tahu hujan. Ya, tahu-tahu hujan. Atau datang rombongan yang mereka punya banyak air. Ya, datang rombongan yang mereka punya banyak air, maka tayamumnya batal. Maka tayamumnya batal. Ya. Faman, sebagaimana hadis Nabi SAW, faman wajadal ma' falyumissahu basyratahu. Barang siapa yang mendapati air, maka dia harus menyentuhkan kepada kulitnya. Paham ya? Tayamum itu baru sah ketika dia tidak ada air. Kemudian tayamum ketika sholat. Ketika sholat, ya. Kalau ketika sholat, sebenarnya ini ada perincian lagi. Apakah sholatnya itu jenis sholat yang harus diulangi lagi atau tidak? Harus diulang lagi atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i membedakan antara tayamum dalam keadaan mukim dengan tayamum dalam keadaan safar. Paham ini? Tayamum nggak dapat air, mukim tadi, mukim. Paham? Kalau tayamum dalam keadaan mukim itu sholatnya harus ulang. Tapi kalau tayamum tidak dapat airnya ketika safar, maka tidak perlu ulang. Kenapa? Karena itu sesuai nas ayat. Karena sesuai nas ayat. Ya. Karena nas ayatnya adalah wa in kuntum marada aw ala safarin falam tajidu ma'an. Kalau kalian sakit atau safar lalu tidak dapat air, itu sesuai ayat. Maka kalau sesuai ayat itu jenis sholat yang tidak diulang. Paham? Ketika dia sholat, yang sholatnya adalah tidak diulang. Tidak diulang, ya. Yakni maksudnya tayamum. Tayamum ketika safar. Ketika safar. Maka bagaimana? Maka tayamumnya tidak batal. Lanjut saja sholatnya. Tayamum tidak batal. Paham ya? Kenapa? Karena tayamumnya sudah sesuai dengan nas ayat. Sudah sesuai dengan nas ayat. Allah sudah izinkan seperti itu. Ini tayamum ketika safar, tidak dapat air. Falam tajidu ma'an. Lalu kita tayamum, sudah sesuai ayat. Dan itu jenis sholat yang tidak diulang. Sudah tayamum, sudah takbir, sudah masuk sholat, tahu-tahu hujan turun. Tayamumnya tidak batal, lanjutkan saja sholatnya. Paham ya? Ya. Kondisi yang ketiga adalah setelah sholat. Setelah sholat maka itu ibadah sudah selesai. Yang jelas itu tayamum tidak batal, ya, karena ibadahnya sudah selesai. Ya. Setelah sholat baru turun hujan, ya tidak mengapa. Tayamum maksudnya tayamum untuk sholatnya itu tidak batal. Tapi kalau sekarang untuk sholat berikutnya ya sudah batal, dia harus pakai air. Paham ya? Ya, yang bagian ketiga ini karena sempat dua sahabat Nabi SAW, mereka safar, tidak dapat air. Ya, lalu pas dapat air, yang satu ulang sholat, yang satu tidak ulang sholat. Ya, maka Nabi SAW bersabda kepada yang tidak ulang sholat, asabta sunnah wajza'atka sholatuk. Ya, kamu sudah sesuai sunnah, sudah sah, dan sholat kamu sudah sah. Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang setelah sholat dapat air, sholat lagi, ulang lagi, lakal ajru marratain, kamu dapat 2 pahala. Paham ya? Jadi sejatinya sebenarnya kalau setelah sholat itu tayamum untuk sholat itu tidak batal, dia sudah sah. Ya,
kalaulah dia sholat lagi itu terhitung sebagai sholat sunnah, tidak terhitung sebagai sholat wajib. Ya. Paham ya? Ya. Kemudian ya pembatal yang berikutnya adalah ar-riddah. Ya, wal'iyadu billah, ya, pembatal murtad. Ya. Murtad keluar dari Islam. Ya. Yang ketiga adalah murtad. Ya. Orang yang murtad ya keluar dari Islam maka tidak sah tayamumnya. Loh, kenapa tidak sah tayamumnya? Li'annahu la yasihhu minhu niyat. Karena tidak sah niat dia. Niat itu baru sah dari seorang muslim. Ya, niat ibadah itu hanya sah dari seorang muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Makanya orang gila, anak kecil, sah niatnya tidak? Ya. Kalau orang gila tidak sah niatnya. Kalau anak kecil sebenarnya belum mukallaf, belum wajib, tapi dia sudah dapat pahala. Tapi secara wajib mah tidak wajib. Paham ya? Makanya anak kecil juga, yang terutama yang belum tamyiz, tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Kenapa? La yasihhu minhu niyah. Karena tidak sah niat baginya. Kalau yang sudah tamyiz, ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama boleh dia jadi imam, sebagian ulama tidak boleh sampai balik. Ya, kalau boleh itu mazhab Imam Syafi'i, yang tidak boleh mazhab Imam Malik. Kenapa? Karena tadi mana orang yang sah niatnya, mana orang yang tidak sah niatnya. Kalau kafir tidak sah niatnya, orang gila tidak sah niatnya. Kalau anak-anak diperinci. Anak-anak di situ ada perincian dan juga bahkan ada khilaf para ulama. Paham ya? Ya. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja' membahas lagi. Ini sudah Isya. Ya. Mau azan terlebih dahulu atau gimana? Ya. Foto azan dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja' membahas tentang ya ini namanya mashul jabiyah, mengusap perban ya, mengusap bagian yang tertutup perban. Beliau katakan sahibul jabairi yamsahu 'alaiha. Orang yang badannya ada perban maka diusap. Ya. Misalnya di sini maka diusap di bagian atasnya. Bukan dicuci, diusap saja. Diusap yamsahu 'alaiha. Wa yatayammamu, dan dia tayamum sebagai pengganti bagian yang tidak sempurna toharohnya. Dan dia tayamum. Wa yusolli, sebenarnya ada yang kurang. Ini namanya toharoh gabungan. Toharoh gabungan. Toharoh gabungan itu apa? Ya ini dia menggabung antara tiga. Ya. Orang yang ada perban itu menggabung antara tiga. Yang pertama, usap di atas bagian sakit. Ya, ini usapnya dengan air ya, tapi bukan cuci. Beda kan usap dengan cuci? Ya, usap di atas bagian sakit. Yang kedua, tayamum. Yang kedua adalah tayamum. Yang ketiga adalah mencuci bagian sehat. Nah, yang ketiga ini tidak disebutkan oleh Qadhi Abu Syuja' karena dia sudah maklum. Paham ya? Ini toharoh gabungan. Misal tangannya kecelakaan di gips, kan kalau wudhu harus cuci kan? Ya, maka bagaimana ini? Maka dia itu orang yang ada perban seperti ini, maka itu toharoh gabungan. Sahibul jabiyah, sahibul jabair. Bagaimana itu? Dia usap yang bagian sakit dengan tangan yang basah. Lalu tayamum sebagai pengganti bagian yang toharoh tidak sempurna. Paham ini? Tayamum sebagai pengganti bagian toharoh yang tidak sempurna. Yang ketiga tentu tetap wajib mencuci bagian yang sehat yang lainnya. Paham ya? Ya. Wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Lalu dia silahkan salat dan tidak wajib mengulang salatnya jika meletakkan perbannya ya dengan toharoh. Dengan toharoh terlebih dahulu ya. Adapun bagian ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Jabir radhiyallahu an, kharajna fi safarin, ya kita safar, fa asaba rajulun minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Lalu ada sebagian yang terkena batu di kepalanya, luka kepalanya. Tsumma ihtalama, kemudian dia mimpi basah. Fa sala ashabahu hal tajiduna li min rukhsah fi tayammum? Qalu ma najid laka rukhsah wa anta taqdiru 'ala al-ma'. Ya. Kami tidak dapat buat kamu rukhsah sedangkan kamu mampu pakai air. Qadarullah, sahabat tersebut mandi, meninggal. Mandi lalu meninggal. Ya. Qala falamma qadimna 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika faqala qataluhu qatalahumullah.
mereka yakni yang berfatwa tadi sudah membunuhnya. Semoga Allah celakakan mereka, yakni berfatwa tanpa ilmu. Di sini bahayanya fatwa tanpa ilmu. Itu bukan dosa kecil, dosa besar. Berfatwa tidak punya ilmu, hati-hati. Fatwa dalam sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, alladzi afsada itu nisfu faqih, nisfu tabib, nisfu nahwi. Orang yang ilmunya setengah-setengah. Nisfu faqih yufsidul buldan. Ya, orang yang setengah faqih, ilmunya masih setengah, menghancurkan negeri. Nisfu tabib yufsidul abdan. Dokter setengah-setengah ilmunya menghancurkan badan orang. Nisfun nahwi yufsidul lisan. Orang yang bahasa Arabnya kacau menghancurkan bahasa Arab. Hati-hati. Bahaya berfatwa tanpa ilmu. Ya, kalau masalah ditanya sama orang, masalah pelik, bilang aja, tanya aja Ustaz. Nah, tanya aja Syekh, ya, limpahkan kepada orang lain. Ya. Jangan merasa seolah kalau bisa jawab itu bagus, hebat. Nah, Nabi SAW mencela orang yang berfatwa tanpa ilmu. Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah celakakan mereka. Dibawakan keburukan oleh Nabi SAW. Ala sa'alu idh lam ya'lamu. Kenapa tidak bertanya kalau tidak mengetahui? Fa innama shifa'ul 'i as-su'al. Obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Kalau tidak tahu, tidak pernah belajar, jangan menjawab. Jangan malah wah saya ijtihad. Ijtihad dari mana? Bukan ada ijtihad, malah ijtihad. Ya. Innama kana yakfihi an yatayammam. Sesungguhnya orang yang seperti itu cukup dia tayammum. Wa ya'siba 'ala jurhihi. Dia tutup bagian lukanya. Wa yamsahu 'alaihi. Dia usap di atas lukanya. Ya. Wa yaghsila sa'ira jasadihi. Dia cuci badan sisanya. Ini 3 yang diajarkan oleh Nabi SAW. Innama yakfihi an yatayammam. Cukup tayammum. Wa ya'siba 'ala jurhihi. Wa yamsahu 'alaiha. Tutup lukanya, usap di atasnya. Wa yaghsila sa'ira jasadihi. Dia cuci seluruh bagian sehatnya. 3 poin. Ya, 3 poin tersebut. Paham ya? Tapi kemudian sebenarnya orang yang pakai perban di sini ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, perbannya itu tidak menutupi bagian yang wajib dicuci. Tidak menutupi bagian yang wajib dicuci. Misalnya dia sakit pundaknya diperban, yang ini tidak. Berarti wudunya cacat tidak? Tidak cacat. Berarti tidak usah pakai tambahan tayammum. Paham ya? Kalau pas wudu tidak usah pakai tambahan. Dia sudah wudu sempurna, kan lukanya di sini. Itu berarti perbannya di bagian yang tidak menghalangi air. Tapi itu kalau wudu, perban di sini dia junub, harus mandi tidak? Berarti itu ada pengganti. Kalau toharohnya toharoh mandi, itu kan wajib dicuci di pundak, paham ya? Bagaimana? Dia pakai ini hadis. Dia tayamum, dia mandi, ya, usap di bagian sakit. Tayamumnya bagaimana? Tayamumnya itu beriringan dengan ketika mengusap bagian sakit. Tayamumnya itu beriringan dengan ketika mengusap bagian sakit. Misalnya bagian sakitnya sini, ya, maka ketika pas bagian sini dia usap, dia tayamum. Dia tayamum. Paham? Kemudian dia cuci bagian anggota tubuh yang lainnya. Ya, itu kalau mandi misalnya. Kalau wudu misalnya, wudu yang luka diperban dari sini, lengannya harus dicuci tidak dalam wudu? Harus dicuci. Wudu seperti biasa, ya, kumur-kumur wajah, pas tangan tidak dicuci, kan tidak dicuci, paham ya? Maka bagaimana? Maka dia usap, sebagaimana hadis, usap, ya, diusap di atas bagian yang sakit. Tangan kirinya sehat, dia cuci, diusap di atas bagian yang sakit, kemudian tayamum, paham ya?
Tayamum itu beriringan dengan usapan bagian sakit. Tayamum itu beriringan dengan usapan bagian sakit. Ya, dia usap, dia tayamum. Ya. Kemudian yang sisanya ya tetap cuci. Ya, kakinya tetap cuci. Paham ya? Bisa paham ini? Nah. Pernah dapat kayak gini nggak? Tayamumnya apa? Hah? Tayamum, mengiringi tayamum itu berarti dalam kondisi tangannya sudah basah. Itu kan wudhu tadi. Iya. Wudhu kemudian pada saat bagian ini tangannya basah. Ya tetap seperti tayamum yang biasa, satu sendiri. Tepuk tangan. Walaupun dengan air. Hah? Enggak, tetap pakai tangan. Ya, ini kan tayamum. Karena dia bukan, ini terhitungnya bukan toharoh air, tapi toharoh pengganti. Kan ini tidak sempurna, kan kewajiban ini dicuci. Sedangkan dia tidak mampu mencuci sekarang, lagi sakit. Toharoh pengganti apa? Tayamum. Toharoh pengganti ya, tayamum. Paham ya? Usapannya itu air apa debu? Debu seperti tayamum biasa. Ya, usapan debu. Iya. Dikeringin dulu ya tangannya. Apa? Tangannya berarti dikeringin dulu. Iya, kalau bisa, karena itu toharoh tanah, dan sudah kita bahas di bab tayamum, tanah itu jangan pakai tanah yang basah. Ya. Maka diusahakan itu bukan tanah yang basah. Paham ya? Jadi kan kalau tayamum kan batasnya satu ibadah. Ya. Ketika dia mandi junub, mandi tayamum, berarti ketika dia mau sholat lagi, terus seperti itu lagi. Tayamum di sini membatalkan junubnya dia nggak? Ketika buat ibadah setelahnya. Tayamum sebagai pengganti hadas akbar, maka itu sudah sebagai pengganti mandi. Sedangkan mandi, ya sebenarnya ya dilihat ya, tayamumnya atau mandinya itu kan ya untuk niat yang mengangkat hadas akbar. Ketika sudah terangkat hadas akbar dan semuanya, maka itu sudah boleh untuk sholat. Karena kalau dalam madhab Syafi'i terutama, antara hadas asghar, apakah dia masuk ke dalam hadas akbar, dalam artian kalau hadas akbarnya terangkat sudah mencukupi semua, sudah mencukupi. Dalam madhab Syafi'i yang sahih itu sudah mencukupi. Ketika sudah terangkat hadas akbar, otomatis sudah terangkat hadas asghar. Paham ya? Kemudian bagaimana kalau dia perban di tangannya kanan kiri? Kanan kiri. Apakah tayamumnya 2 kali atau tidak? Paham ini? Dua-duanya kecelakaan. Sini ada perban, sini ada perban. Ya. Ujung pergelangannya enggak. Ya, cuci tangan, pergelangan, kumur-kumur, wajah bisa. Ya, pas ini, ini nggak kena. Ini nggak kena. Diusap lagi. Apakah tayamumnya 1 kali atau 2 kali? Tayamumnya 1 kali saja. Anggota badan sepasang dihitung 1. Paham? Anggota badan sepasang dihitung 1, seperti 1. Ya, paham ya? Sebentar. Masih ada lagi. Dia kecelakaan motor, guling-guling. Perban di sini, perban di muka. Paham? Perbannya di 2 anggota tubuh yang wajib dicuci. Di 2 anggota tubuh yang wajib dicuci. Maka bagaimana ketika di 2 anggota tubuh yang wajib dicuci, maka tayamumnya 2 kali. Tayamumnya 2 kali. Di 2 anggota tubuh yang wajib dicuci yang berbeda, maka tayamumnya 2 kali.